Nah, bioteknologi dalam bidang energi ini salah satu contoh peranannya yaitu memanfaatkan mikroorganisme dalam memproduksi bahan bakar nabati atau biofuel. Bioteknologi di bidang energi ini dapat memungkinkan kita untuk menghasilkan bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan seperti biomasa ataupun bioetanol ya. Nah, mungkin untuk memberi sedikit gambaran kepada teman-teman, boleh kelompok 8 untuk mungkin digambarkan atau dijelaskan secara ringkas latar belakang dari penelitian dilakukan ini. Jadi artikel yang kita bahas itu tentang bioenergi ya. Nah, jadi latar belakangnya itu adalah kita lihat bahwa di bumi ini kan menghasilkan sampah yang begitu banyak ya, ada sampah organik dan sampah anorganik. Nah, ternyata sampah dapur merupakan sampah rumah tangga organik pertama yang menyebabkan kerusakan lingkungan yang sangat serius. Nah, dari data yang saya dapat dari Universitas Indonesia Food Loss and Waste, ada sekitar 29,1% sampah dapur, terutama makanan dari total sampah yang ada. Jadi itu cukup banyak ya, 1/4 sampah dari total sampah. Oleh karena itu, sampah atau limbah dapur tersebut itu tuh dapat digunakan sebagai bahan baku yang berharga, yang dimana dapat diolah dan diproses konversi biologis dan termokimia untuk menghasilkan bioenergi. Nah, pengelolaan sampah ini, pengelolaan sampah yang baik merupakan salah satu upaya, yaitu dengan mengkarakterisasi sampah baik itu yang organik dan non-organik. Jadi kita pisahkan terlebih dahulu. Lalu sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk menghasilkan produk yang menghasilkan nilai tambah. Nah, daripada kita membuang sampah kan, lebih baik kita memilihnya. Dan nah, tujuannya itu kira-kira meneliti keefektifan sampah dapur, terutama kembang kol tadi seperti judulnya, dalam menghasilkan energi listrik dengan penerapan mikrobial fuel cell. Terima kasih. Baik. Yang kita lihat pada slide sebelumnya ya, ada yang menjelaskan mengenai kalau untuk MFC atau microbial fuel cell ini merupakan salah satu cara alternatif dalam pengelolaan sampah organik pada sektor rumah tangga yang menghasilkan energi bersih yang berkelanjutan. Nah, mungkin untuk kelompok 8 sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan energi bersih yang berkelanjutan itu? Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang energi bersih yang berkelanjutan. Jadi energi bersih yang berkelanjutan itu mengenai dua konteks, di mana ada energi bersih dan energi berkelanjutan. Di mana energi bersih itu adalah sumber energi yang memiliki dampak yang relatif lebih rendah untuk menghasilkan gas rumah kaca, terus dan menghasilkan polusi yang rendah. Jadi lalu ada juga energi yang berkelanjutan, di mana energi berkelanjutan itu yaitu penggunaan sumber energi, di mana sumber energi yang bisa dapat diperbarui gitu ya. Lalu juga jadi dapat disimpulkan di sini energi bersih yang berkelanjutan itu adalah sumber energi yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga menghabiskan sumber daya alam yang tidak jadi tidak menghabiskan sumber daya alam yang terbatas dan dapat diperbarui. Pada penelitian ini tuh kira-kira metodenya tuh apa aja sih, dan fungsi dari metodenya itu tuh apa? Untuk mengubah sampah organik kembang kol menjadi sumber energi. Nah, ini fungsinya ini kita mengukur fisiokimia biomasa itu untuk mengetahui karakteristik dari biomasa yang dapat digunakan untuk berbagai aplikasi termasuk produksi energi. Nah, biomasa ini yang kita ambil adalah limbah daun kembang kol. Jadi kita mengukur kadar air, kadar abu, kandungan nitrogen, kebutuhan oksigen, kita mengukur fosfornya seperti itu. Nah, untuk mengukur kadar airnya itu kita dibutuhkan kondisi-kondisi tertentu. Kadar air itu dikeringkan, biomasanya itu dikeringkan semalaman dalam oven udara panas pada suhu 105 derajat Celcius. Nah, untuk kadar abu itu ditentukan dengan cara membakar limbah daun dalam tangki peredam pada suhu 550 derajat Celcius. Dan untuk nitrogen itu menggunakan metode reagen Nessler. Lalu untuk kebutuhan oksigen itu ditentukan dengan metode spektrofotometri, dan untuk gula produksi digunakan metode asam dinitrosalisilat, dan untuk fosfor digunakan metode amonium molibdat. Lalu setelah kita ukur nih kimia biomasanya, kita mempersiapkan inokulum mikrobanya. Nah, jadi yang pertama untuk pertumbuhan kultur campuran sekitar 10 gram sampel tadi limbah daun kering, sampel pasta biomasa diambil dan dikultur dalam 100 ml kaldu lisogeni.
Nah, kaldu lisogeni ini adalah jenis media pertumbuhan yang digunakan dalam mikrobiologi untuk mengkultur mikroorganisme, khususnya bakteri, yang mengandung lisogen. Lalu kultur ini diinkubasi untuk aklimatasi pada suhu 37 derajat Celcius. Nah, hal tersebut itu terutama dapat digunakan di MFC untuk degradasi limbah, seperti itu. Selanjutnya juga ada kita memodifikasi elektroda, terus juga ada perawatan juga untuk elektroda dan untuk membran Nafion. Lalu juga kita melakukan analisis, yaitu analisis teknik. Lalu juga kita melakukan teknik isolasi dan penyaringan bakteri yang ada di MRC. Lalu juga kita mengkarakterisasi molekuler dari isolat. Bahan utamanya itu adalah kembang kol ya. Nah, kira-kira kalau di Indonesia, misalnya kita ingin melakukan penelitian seperti ini, kira-kira sampah organik apa sih yang bisa kita gunakan selain kembang kol? Baik, sebelumnya saya izin menjawab. Di sini yang perlu digarisbawahi adalah kandungan selulosa yang ada dalam sayuran atau limbah organik, sehingga jika sayuran tersebut mengandung selulosa yang cukup tinggi, itu juga bisa digunakan dalam proses metode kali ini, seperti bayam, selada air, dan juga kangkung. Mungkin sekian diskusi kita pada kali ini mengenai peran bioteknologi di bidang energi. Terima kasih saya ucapkan kepada kelompok 8 dan teman-teman lainnya. Saya Gita selaku moderator izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.